Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi ya di semester kali ini, di semester ganjil. Kita akan membahas bab pertama dari pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10, yaitu mengobservasi kekayaan laut Indonesia. Di mana untuk bab kali ini kita akan mempelajari KD 3.1 dan KD 3.2, di mana KD 3.1 yaitu memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan baik secara tulisan ataupun lisan, dan KD 3.2 yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari dua teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, materi-materi yang akan disampaikan pada bab kali ini dan pembahasan kali ini adalah A. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. B. Interpretasi teks laporan hasil observasi. C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan D. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Dari yang poin pertama dulu ya, yaitu A. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Teks laporan hasil observasi atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. A. Bersifat objektif, global, dan universal. B. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. C. Ditulis secara lengkap dan sempurna. D. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. E. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. F. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan G adalah saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi itu adalah informasi yang berupa fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. B. Interpretasi teks laporan hasil observasi. Dimulai dari ringkasan teks LHO dan simpulan fungsi dari teks LHO. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi yang pertama adalah memahami teks. 2. Menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Untuk simpulan teks LHO yaitu interpretasi terhadap teks LHO dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks LHO. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. Ya, poin C selanjutnya adalah struktur dan kaidah teks LHO. Struktur dari teks LHO atau teks laporan hasil observasi terdiri dari 1 adalah definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. 2 ada definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci dari definisi umum. Ketiga adalah definisi manfaat atau perilaku.
Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati, sementara itu untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Dan yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan ini bersifat opsional ya, artinya boleh ada ataupun tidak. Nah, untuk kaidah kebahasan teks LHO itu satu adalah kata, frasa, verba, dan nomina. Yang kedua, kalimat definisi dan deskripsi. Tiga, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Untuk penjelasannya nanti ada di video selanjutnya ya. Poin D adalah penyusunan teks LHO. Penyusunan itu kita mulai dari gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks LHO. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks LHO yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Kemudian, langkah menyusun teks LHO dimulai dari A. Menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. B. Merencanakan cara menyelesaikan masalahnya. C. Melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. D. Meneliti ulang hasil pengamatan. Dan E. Membuat kerangka laporan hasil observasi. F. Menyusun laporan hasil observasi. Dan yang terakhir adalah membenahi laporan. Ya, sekian pembahasan dari teks laporan hasil observasi. Ya, semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya untuk semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.